kemudian footer. Cukup, simpel ya. Nah, pertama aku akan langsung menggunakan Flexbox gitu ya. Nah, ketika aku menggunakan Flexbox ini, karena default-nya row, maka semua elemennya akan, eee, rata ke kanan. Maksudnya dia akan, sejajar horizontally, gitu. Tapi aku nggak mau nih, ya udah aku maunya kalau gitu. Nah, kemudian mari kita perbaiki juga navbar-nya. Navbar-nya kali ini aku juga akan memakai flex, pokoknya seluruh bagian ini akan memakai flex. Navbar ini okenya emang harusnya rata horizontally rata gitu ya. Oke, tapi dia ada UL, jadi harus UL please. Oke, tapi masih ada titiknya nih. Oke, mari kita ilangin titiknya. Pakai anti-style ya. Teman-teman, udah pernah membuat navbar kah? Coba dijawab. Udah pernah ya? Oke, biasanya pakai apa? List atau button kah? Gitu. List kah? Oke. Oke, kemudian nextnya aku mau dia itu justify content space. Terus mungkin kasih background mungkin ya biar berwarna gitu. Oke. Mmm, kayaknya kesempitan nih karena dia masih fit konten ya. Dia mengikuti ukuran dari konten di dalamnya jadi, eee, aku mau lebih lebar lagi gitu. Nah, gimana caranya? Kita akan menggunakan flex lagi juga. Pertama kita terapin di nav, ada footer ya, aku mau ukuran nav dan footer-nya itu sama. Pakai flex group. Kemudian untuk section ya, yang paling tengah untuk mengapit artikelnya, aku akan pakaiin flex 4. Oke, tapi kayaknya ini belum warnanya belum ter-apply kan. Oke, ini salah coy. Mmm, nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait konsep grow, bisa ya teman-teman angkat tangan aja. Apa udah paham nih konsep grow? Konsep flex grow? Oke, Ahmad Akbar silahkan. Maksudnya flex grow 1 dan juga flex grow 4 itu didapat dari angkanya tuh dari mana, Kak, gitu? Oke, jadi flex grow ini, dia itu nggak punya satuan, jadi, ya udah integer gitu nilainya. Nah, gimana si flex ini bisa kayak, me-reserve gitu ya ukuran height-nya itu, kayak gini nih, beda kan ini, i yang punyanya nav sama footer itu lebih kecil daripada section yang mempunyai flex grow 4 gitu. Jadi gini, awalnya itu, si body-nya ini kan emang sudah punya ukuran ya, yang ditentukan oleh konten-konten di dalamnya, gitu. Ketika kita menambahkan flex grow, artinya, eee, flex grow ini akan ditambahin. Jadi, di dalam body itu kan ada nav
footer, dan juga grow. Dan juga sorry, section. Nah, berapa nih jumlahnya? Jumlah grow-nya, jumlah flex grow-nya, 1, 1, 4, berarti 6. Oke. Nah, tinggal dibagi aja. Jadi yang punya 1 berarti 1/6 si, space-nya gitu. Kalau untuk section berarti 4/6 gitu. Menjawab nggak? Eee, Menurut saya gimana kalau semisalnya body section-nya itu lebih dari 4 gitu, nah, jadi nggak Lebih dari terpaku 4? sama angka 6 gitu, heeh, Oh, seperti yang bisa. dijelaskan gitu. Body navbar itu kan 1, Hmm. sedangkan yang footer juga sama 1. Nah, Mhm. bagaimana kalau lebih dari itu gitu, nah, sedangkan body section-nya juga Oh, mengikuti I gitu, see. Oh, jadi jadi lebih high gimana? content-nya. Oh, jadi kamu ingin yang nav sama footer itu lebih ditambahin? Iya, jadi, semisalnya nih, body navbar-nya 2 dan body section-nya semisalnya 4 gitu, seperti yang tadi dijelasin. Nah, maksud saya body section-nya ini kok bisa gitu, dia seperti beradaptasi angkanya gitu ya. Body Oke. nav itu 2, sedangkan footer juga sama 2, dan body section-nya 4. Nah, bagaimana kalau lebih angkanya? Oke, kenapa bisa beradaptasi? Yaitu jawabannya itu karena flex sendiri. Jadi flex itu, eee, ketika kita tidak men-define gitu ya, height-nya itu berapa gitu, dia akan mengikuti konten di dalamnya. Kayak ini kan aku isi nih, konten-kontennya, pakai elemen-elemen yang lainnya. Nah, terus ketika kita tentukan grow-nya, seperti yang aku bilang tadi, jadi grow-nya ditambahkan, kemudian setiap elemen yang di-define fx grow-nya itu akan dibagi. Misal, eee, bagiannya navbar sama footer sama, dibagi flex grow-nya itu 2 gitu. Kemudian yang 4 yang section seperti itu juga, tapi mendapatkan, lebih banyak, lebih banyak grow, yaitu 4 gitu. Gitu sih. Kurang kebayang ya? Mungkin bisa langsung dicoba kalau ini, kalau penasaran ya. Oke oke, Kak. Jawaban yang Kakak beri sih udah masuk gitu ya, cuman Oke. lebih ke bagaimana aja gitu. Saya Iya masih iya iya. bingung kenapa harus 4 5 Oh atau apa alasannya gitu, nah. oh, kamu bisa me memberikan terserah sih, ini karena preferensi dari aku aja gitu. Misal 3 atau 1 gitu ya, berarti ya sepertiga, 1/5, kemudian 3/5 gitu aja, dan hasilnya pun juga akan sama, mengikuti gitu. Karena juga, bergantung juga dengan konten yang dibawa kan. Oke, berarti misal nav dan footer gak bisa lebih dari nilai total ya, Kak, karena mereka otomatis dijumlahkan. Kalau menggunakan flex aja, iya benar, menggunakan flex grow aja ya. Tapi kan kalian bisa menggunakan hake ya, gitu. Jadi bisa di-adjust lagi kalau menggunakan hake. Oke, balik lagi ke sini. Mmm, aku punya ini sebenarnya, resource untuk bentar ya. Flex. Nah,
Ini ada penjelasan yang interaktif ya, mengenai Flexbox itu sendiri. Kalian bisa mungkin, bisa coba ekspor mulai dari sekarang. Terus kalau ada yang ingin ditanyakan boleh, silakan. Oke, balik lagi ke sini, jadi home sudah, kita akan konten di dalam section ya. Aku sambil lanjutin, demonya ya. Oke, section. Di sini aku juga akan menggunakan Flex. Kemudian kita cek dulu, oke. Oke, kukira ada yang nanya. Saya Site ini aku akan pakai flex screw lagi. Kemudian tikel. Flex screw-nya 3. Oke, kita perlu oh, termat. Padding untuk membuat supaya nah, oke, kemudian ada card. Pentingnya kalau diposisikan correct. Justify base. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Konten. Karena oke, mari kita serahkan. Ya, segini dulu. Kalau kita mau akses di mobile, itu kan kelihatan ya seperti dimampatkan gitu ya, jadi kurang enak dilihat gitu. Jadi mari kita menggunakan media query. Media min with sorry max enam teks untuk direction. Oke, sudah. Mungkin pakai yang 798.
Selanjutnya, belum berhenti di situ saja. Masih ada elemen card. Aku mau men-styling elemen card-nya. Like dulu nih. Oke, ada pertanyaan. Naufal, panjang card bisa dipotong tidak atau mengikuti konten yang ada? Maksudnya gimana? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci? Eee, maksud saya tuh kan, kartu udah dikotakin ya, Kak. Maksudnya misalnya itu kan judul dan, artikelnya Kontennya? kan ada di blog Iya. ini, jadi misalnya kita potong lebih rapet ke kontennya gitu bisa nggak sih, Kak? Mmm. Lebih rapet. Ini kan Aku kurang. masih lebar jadi digeser lebih ke konten gitu, Kak. Oh, gini ya, karena ini kontenernya itu lebih lebar gitu ya, dan Iya ini betul. card-nya cuma ada 2 Hmm, biar rapi gitu ya? iya iya. Bisa. Bentar ya. Konten, salah. Harusnya di artikel. Dengan menggunakan, kamu tahu nggak menggunakan apa? Dengan menggunakan justify content. Wait. Hmm. Oh, karena kita belum mendefinisikan flex. Nah, oke, seharusnya ini direction column. Nah, kayak gini kan siapa tadi? Naufal yang kau mau? Iya betul, Kak. Ya, jadi tadi itu salahnya karena kita belum mendefinisikan, kontainer elemen si artikel ini kan artikel ya, kelihatan nggak ya? Eh, jangan. Ini kan artikel, tadi itu nggak ada flex-nya. Jadi dia belum mengandung sifat dari flex. Nah, ketika ada flex-nya, kemudian kita tambahin justify content, kita bisa milih nih space evenly itu, dia itu mengasih jarak antara atas bawah itu sama. Nah, ada yang namanya space between. Between itu dia nggak ngasih space di atasnya, jadi cuma di antara itemnya, dia ngasih jarak, gitu. Space around itu, nah space around ini sama kayak evenly, tapi kalau evenly ini lebih fair gitu. Kalau around ini, eee, dia, ngasih jarak antara atas dan bawah, tapi yang bagian atas ini lebih dikit, kurang lebih seperti itu ya. Nah, lanjut lagi ya. Oke, sudah tampak jauh lebih bagus. Aside-nya mungkin bisa
Oke, Farhan, mangga. Iya Kak, izin bertanya Kak. Ini kan untuk footer biasanya ada paling bawah di halaman webnya Kak. Itu Benar. gimana Kak? Buat dia otomatis gitu walaupun kontennya tuh nggak terlalu banyak, tapi footernya di bawah. Oke, bentar ya. Hmm, ini flex kolom aja. Oke, menjawab pertanyaannya siapa tadi? Farhan. Oh, siapa tadi? Akbar. Farhan Kak. Sorry. Oke, Farhan. Oke, jadi mau footernya itu di bawah. Oke. Bisa pakai fix bottom. Fix, wait. Position. Position fix, kemudian bottom no. Kalau di Bootstrap itu dia udah menyediakan secara langsung nih ininya, apa namanya, kelasnya namanya fix bottom gitu ya. Jadi aku tadi agak mengarah ke situ. Nah, tapi ini ada kelemahan teman-teman. Jadi kalau kontennya panjang, dia bisa aja sticky kayak gitu. Tapi nanti coba cek lagi ya. Kontennya lebih panjang, misal kontennya itu mengandung scrolling gitu, tapi ada footernya gitu. Nah, alternatif lain itu kalian bisa mendefinisikan body itu bisa uh, di adjust height-nya pakai view height VH kan namanya. Wait. Viewport height ya, viewport height. Viewport height berarti adalah tingginya layar kalian. Sama kayak 100% lah. Nah, gini. Tapi ini jadi jelek banget gitu. Jadi mungkin bisa di adjust lagi. Itu coba 100%. Dan ini di hapus. Oke. Pakai cara ini belum bisa. Ya, jadi itu cara pertama yang tadi. Yang kedua itu aku biasanya pakai bottom 0. Oke. Jadinya ini dipakai grid dan height-nya Oke, bisa pakai pendekatan yang kedua ini. Tapi ini kayaknya kurang rapi karena si body ini kan awalnya diperuntukkan untuk kontainer Flex ya. Karena dia diubah jadi grid, jadi semua konten di dalamnya ini kayak menyesuaikan behavior dari grid ini, gitu. Boleh nanti siapa tadi? Farhan ya? Tolong divalidasi ya dengan menggunakan kedua cara tadi. Gitu. Nanti Iya, akan Kak. aku kirimkan lagi cara yang lain ya kalau misal ada. Thank you Farhan. Oke, jadi sampai mana tadi kita? Udah terlalu lama. Nah, jadi beginilah bentuk ininya ya. Bentuk responsifnya.
Oke, mungkin ada yang mau ditanya oke, mungkin aku bisa, jawab aja pertanyaannya. Oke, pertanyaan Iqbal. Berapa lama menurut Kakak agar bisa bikin web gitu tanpa lihat dokumentasi lagi atau lihat YouTube? Soalnya kalau aku bikin web, pasti sering buka dokumentasi gitu, sering lupa apa aja yang dibutuhkan di websitenya. Ya, dibiasakan sih jawabannya. Aku juga tadi, menyebutkan sesuatu yang VH tadi juga lupa kan. Jadi biasanya, aku kalau udah terlanjur lupa tuh, mmm, ya searching gitu. Tapi kalau ngejawab berapa lama itu, ya tergantung kamu sudah berkecimpung di bagian itu tuh seberapa sering gitu. Misal di pekerjaan kamu, itu kan semakin men-challenging kamu untuk belajar hal yang berhubungan dengan itu kan. Jadi itu bisa membantu kamu untuk mengingat-ingat beberapa bagian sih, pasti nggak semuanya gitu. Pasti perlu lihat lagi dokumentasi untuk memastikan. Karena kan, dunia ini kan semakin berkembang ya. Tidak dipungkiri juga nantinya ada beberapa selektor mungkin yang akan deprecated gitu. Jadi ya tetap harus lihat resource dari luar, nggak harus dihafalkan. Itu Iqbal, menjawab nggak? Oke. Iqbal udah hafal berapa ini emang, berapa sintaks mungkin? Yes, yes, yes. Kan nggak terhitung kan, nggak bisa dihitung kan, karena ya, eee, apa ya, nggak ada yang pasti gitu dan juga ngapain harus dihafalin kalau ada dokumentasinya. Ini bukan ujian ya, tuh. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan Geisha, satuan di padding, margin, dan lain-lain itu kan ada yang pakai px, rem, VH, WH. Nah, itu perbedaan dari masing-masing satuan tersebut apa ya? Oke, jadi kalau padding biasanya aku itu pakai PX dan rem. Kalau persen kayaknya jarang ya, kayaknya kalau persen tuh biasanya di margin gitu. Kalau WH itu biasanya aku pakai di width dan height gitu. Mmm, tapi aku lebih suka satuan rem karena satu rem itu kan 16 ya, gitu. Gitu sih. Kalau Gesia sendiri gimana? Kalau saya pakai PX sih, Kak. Tapi Excel. ya ini apa sih tergantung ininya sih, Kak. Apa sih tergantung apa sih namanya layout yang mau saya ini bangun aja gitu, Kak. Benar. Kayaknya mengikuti aja sih. Oke, jadi perbedaannya itu ya. Jadi, di penggunaannya sih. Kalau VH/WH ya biasanya di height dan width. Karena kita ingin height-nya apakah mengikuti dengan screen atau gimana, dengan viewport screen atau gimana. Semoga menjawab ya, guys, ya. Iya, Yes, baik, ya. Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, Iqbal, boleh? Izin bertanya, Kak. Kan setahu saya itu terkait CSS kan ada 3, bisa diterapkan di inline-nya, di HTML-nya, terus bisa diterapkan di internal seperti yang di share screen, dan yang ketiga itu bisa ditempatkan di eksternal yang .css atau style.css biasanya. Nah, menurut Kakak kan menggunakan internal CSS ya, dalam pembuatan web itu lebih worth it yang eksternal atau internal? Kan kalau internal kan, lebih panjang ya line-nya. Terus kalau inline itu kan lebih rumit lagi. Menurut Kakak gimana itu? Oke, pertanyaan Ya, bagus, terima Iqbal. kasih. Oke. Kalau dalam dunia industri ya, yang mana kan kita membangun produk tentunya ada jangkanya dan, eee, apa, almost itu semuanya itu jangka panjang gitu. Jadi lebih bagus untuk developer experience juga itu menggunakan eksternal atau lebih advance lagi kita, eee, memodifikasi nih dari package yang kita gunakan, misal Bootstrap dan Tailwind, gitu. Kalau yang kedua Bootstrap dan Tailwind kan kita tinggal pakai ya, yang beberapa
komponen atau kelas yang memang sudah base-nya gitu. Bisa juga kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan desain gitu. Jadi kalau untuk industrial gitu, aku lebih prefer eksternal. Eee, tapi untuk misal kalian mau latihan aja gitu ya, menurutku inline ataupun langsung di, elemennya menggunakan atribut style itu juga nggak masalah, gitu. Sudah terjawab ya, Iqbal? Oke, Sudah Kak, terima kasih. sama-sama. Wah, ini Iqbal menjawab Iqbal. Iqbal Firmansyah menjawab Iqbal Mustaqim. Ya, terima kasih ya jawabannya Iqbal. Oke, jadi mungkin kita akan, lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi sharing. Oke, silahkan kalian bisa bertanya apapun, terkait materi boleh, terkait submission boleh, terkait, pandangan pekerjaan kalian boleh. Oke, Reza. Halo Kak, apakah suara Halo. aku terdengar? Masuk masuk. Sebelumnya izin perkenalkan Kak, perkenalkan nama saya Reza Iqbal, saya dari Tasikmalaya. Nah, menurut Kakak, pandangan HTML itu gimana ya? Nah, apakah akan menggantikan HTML? Nah, terus apakah di era sekarang itu industri itu udah ada yang pakai, udah ada yang implementasi atau belum gitu? Nah, terus Wow. apakah ada nah, terus apakah ada dokumentasi HTML atau CSS itu yang resmi benar-benar dari HTML atau CSS-nya selain dari MDN atau web.dev gitu. Nah, tadi kan Kakak di IELTS itu kan share screen ya Kak tentang Nah, DevOps. Nah, apakah kita sebagai website developer itu mahir gitu dalam mengembangkan web itu menggunakan DevTools gitu yang tadi. oke. Pertanyaannya banyak ya, tapi keren-keren kok. Oke, yang Nah, pertama, HTMX apakah menggantikan HTML? Sepertinya sih lebih tepatnya dia itu membantu ya, membantu kita mmm, membangun suatu halaman web, tapi dengan cara, mereduksi CS-nya malahan. Soalnya kan ini ada beberapa, eee, maksud atribut atau kode yang sebenarnya kita bisa membuatnya itu di JS, tapi di HTMX bisa fasilitasi gitu. Jadi itu sih yang, eee, membuatku amazed dengan HTMX ini. Nah, oh jadi kemudian semacam library ya Kak, kalau kayak gitu. iya, ini kan ada package-nya nih, Oh, iya. ada package-nya nih, gitu. Kemudian tadi apa, mmm, yang selanjutnya apa tadi ya? Pertanyaan selanjutnya Kak. Heeh heeh. Oh, nah apakah ada dokumentasi HTML atau Oh, iya CSS iya iya. resmi dari benar-benar HTML atau CSS-nya selain dari MDN atau Wah, web.dev gitu? sudah dilimitasi nih selain MDN gitu ya. Wow, sebenarnya web dev udah pernah ya? Selain web dev juga? Udah Kak, udah pernah. Oke, tujuan kamu untuk mencari dokumentasi itu untuk apa? Untuk mengenal Kan HTML aja atau gimana? kan saya juga sempat ya Kak cari-cari gitu dokumentasi resmi dari JavaScript pun itu kebanyakan dari referensi lain gitu, nggak ada yang dari benar-benar JavaScript-nya saya belum nemu gitu. Nah sekalian aku mau tanyain itu. MDN itu bukan JavaScript langsung maksudnya? Bukan Kak, bukan. Itu dari Mozilla. Oh, Mozilla. Iya, developer Mozilla ya. Ya, web dev dari Google gitu ya. Betul Kak. Ini ada suatu web yang mengatasnamakan javascript.com. Tapi aku juga baru ini sih, baru lihat sih. Apa kamu udah pernah lihat ini sebelumnya? Ini kayaknya, oh, by Pluralsight. Ya, dia cuma Pernah beli Kak itu. domainnya. Ya ya ya. Ini kayak sertifikasi gitu sih dari Pluralsight. Ya, eh mungkin dari W3 School sih. Karena kan W3 School itu dari W3 ya. Hmm.
Gitu sih. Kalau aku belum ada sih, Reza. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bener-bener dari HTML-nya langsung, CSS-nya langsung gitu ya, Reza? Kayaknya ada deh, Kak, cuman aku belum nemu sampai sekarang gitu. Wah, iya aku juga belum nemu. Iya. Terus biasanya kalau aku, untuk ini sebagai apa namanya, referensi tambahan ya, biasanya kalau aku mencari tricks-tricks untuk CSS itu aku sering pantengin CSS Tricks gitu. Beberapa solusi juga ada di sana, ditulisin oleh developer di luaran sana, gitu. Nah, wih, ini Billy ini nih, nge-share suatu resource nih, HTML standar. Mungkin nanti bisa dieksplor oleh Reza ya. Siap, Thank you Kak. Billy. Oke, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab kah? Iya, Kak, pertanyaan yang terakhir itu, apakah seorang pengembang web itu perlu mahir dalam apa, DevTools. mengoperasikan DevTools gitu? Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, DevTools itu kan adanya di browser kalian ya. Dan di setiap browser itu beda-beda gitu. Nah, biasanya sih aku make DevTools ini untuk kepentingan measuring si kan ini ada Lighthouse ya, terus ada performance site-nya, kayak seberapa SEO kita itu berapa gitu kan. Kemudian performance dari kecepatan mungkin itu berapa. Kemudian dibagi di bagian ini kayak, resource-resource yang diakses itu apa aja gitu, image-image-nya apa aja gitu. Eee, Sepengetahuan aku sih untuk itu sih measurement dan debugging gitu. Kalau Reza sendiri menggunakan itu untuk apa? Eee, Kalau ditanya ya, misal kita perlu mahir nggak gitu ya? Mmm, Kalau aku sih perlu tahu, beberapa tools-nya, menunya ini kan ada tujuannya gitu ya, perlu tahu ituannya sih, nggak harus mahir. Oke. Kalau Reza menggunakan DevTools-nya untuk apa? Kalau aku, menggunakan DevTools itu ketika misalkan nih saya lagi bangun website, nah, eee, ada yang komen misalkan, ini kayaknya button-nya perlunya bagusnya warna ini deh." Nah, aku nggak langsung di VS Code-nya gitu, coba I di see. DevTools-nya langsung gitu, Oke. warnanya gitu, paling kayak Ya gitu. benar benar. Ini ya nyobain langsung ya, "Ini bagus nggak ya?" Terus kamu tunjukin ke user-mu gitu ya, Betul, sebelum Kak. nanti di-deploy. Ya bagus. Jadi gitu ya, menjawab nggak Iqbal? Eh, Iqbal bener? Iya. Wah ada 3 Iqbal di sini. Oke Reza. Ya ya, Kak, sangat menjawab, Kak, terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Wah, oh ya tadi Iqbal Firmansyah. Iya. Silakan Iqbal. Izin tanya Kak, tapi ini agak OOT sedikit sih mungkin, tapi tetap tentang web juga. Oke. Saya pengen bertanya sih terkait bahasa pemrograman PHP itu kan, itu masih worth it nggak Mbak dipelajari? Dan terus apakah ada, perusahaan yang masih mencari terkait framework itu? Karena, mungkin saya jelaskan dulu ya kenapa saya bertanya terkait hal ini. Karena kalau di medsos itu kan banyak yang didebatkan terkait PHP dan sebagainya, terutama di grup Facebook dan sebagainya ya kan, Kak. Karena PHP sendiri minusnya terkait sintaknya yang sulit, terus performanya juga, terus juga sering dibuat meme juga kan, karena sintak yang aneh seperti dolar dan sebagainya itu. Dan karena Nah, udah tua banget dia itu. iya, Iya. karena udah tua banget. Itu, mungkin bisa dibilang, PHP digendong oleh Laravel juga kan. Ya, Terus karena ada Laravel aja dia. terus kalau dibandingkan dengan JavaScript ya, terkait, Node.js ataupun, React.js itu kan, kalau JavaScript itu kan bisa digunakan untuk membuat animasi, membuat game, dan sebagainya. Sedangkan kalau PHP sendiri kan cuma bisa dibuat untuk CRUD data doang kan. Nah itu, Aha. untuk belajar, PHP di sekarang itu masih worth it nggak menurut Kakak, Farida?
Terima kasih. Reza ini mau bantu jawab atau gimana Kak, Reza? saya izin bantu jawab aja Kak, Oke, pertanyaan oke. dari Iqbal. Terima kasih. Nah, tadi pertanyaannya apakah PHP masih worth it? Nah, sebelumnya Iqbal, saya bukan user PHP ya, tapi saya izin menjawab. Saya itu user Golang gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya apakah PHP masih worth it? Nah, menurut saya untuk di era sekarang itu emang masih worth it dan emang banyak yang pakai gitu. Nah, kalau kamu mau tahu gitu, di coding juga itu dibangun di atas PHP gitu, menggunakan Laravel. Nah, saya tahunya dari mana? Nah, saya itu kan tahunya dari podcast di coding ya, saya sering ikut yang ada lah di YouTube gitu. Nah, terus DevTalks ya, kenapa Kak? DevTalks. Nah, iya betul Eh, laptop. Nah, PHP juga nggak cuma seru doang gitu, bisa bikin API, pokoknya fungsionalitasnya juga masih banyak lah, kayak kan fitur, apalagi sekarang kan Laravel juga ada versi baru gitu. Nah, kalau JavaScript setahu saya iya betul bisa bangun aplikasi mobile, bisa bikin game secara cloud gitu, bisa bikin back end untuk front end. Nah, tetapi untuk menurut saya itu nggak fair gitu perbandingan antara JavaScript dengan PHP itu. Mungkin itu Kak dari aku. Wow, jawabannya aku apresiasi banget sih Reza, makasih ya. Dan Iqbal juga dengan pertanyaannya yang sangat apa ya, bagus banget ya, keren banget, keren, keren, keren. Ya, jadi gitu sih. Kalau kamu mau di decoding ya, kamu harus belajar PHP sih untuk saat ini ya. Tapi nggak tahu nanti kalau saat nanti kita mau migrasi gitu misal. Tapi untuk yang sekarang sih kita masih nyaman sih. Malahan kita mau eh, memperbaiki code base kita sehingga kita juga bisa eh, mengimprove lagi performance kita di ini di ketika eee, mengatasi request di halaman web dan sebagainya. Dan masalah performance itu bukan hanya masalah language-nya, tapi juga di dalamnya, kayak infrastrukturnya dan juga service-service di dalamnya, gitu. Jadi mungkin gitu ya, karena kayaknya Kak Ira ini udah, eee, ingin ingin mengambil waktu saya, jadi mungkin kita bisa cukupkan dulu ya, sesi sharing-nya ini. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan, bisa dititipkan ke mentor-mentor, masing-masing, nanti akan aku jawab asinkronus, gitu. Oke Kak Ira, bisa masuk. Kita sudah saatnya untuk isi kuis ya, karena Oke. sisa 10 menit terakhir nih. Wah, oke, silakan. Ya silakan teman-teman, diisi kuisnya ya, ini sudah dibagiin oleh Kak Zian.